Bab 2448. Apakah sangat sulit? Pada saat ini, seorang tetua berjalan ke ruang kamar samping. Tetua itu baru saja masuk. Bradley Zhou segera berkata, "Paman Nan, tolong." Saat berbicara, dia menunjuk ke arah Cynthia Zhou dengan marah. "Wanita jalang ini berani memukulku, bahkan mengancam akan menghancurkan klan Zhou-ku." Cynthia Zhou terlihat tenang dan tidak berbicara. Saat mendengar kata-kata Bradley Zhou, Cynthia Zhou menyipitkan matanya sedikit dan ada kilatan dingin di matanya. Dia menoleh ke arah Cynthia Zhou, dan saat melihat Cynthia Zhou, dia langsung tercengang. Dia tertegun sejenak dan saat berikutnya, dia berjalan cepat ke arah Cynthia Zhou sambil memberi hormat dan berkata dengan suara bergetar, "Ketua muda." Ketua muda. Mendengar kata-kata ini, Miley dan Bradley Zhou sama-sama tercengang. Miley tercengang karena dia tahu Cynthia Zhou memiliki status tinggi di klan Zhou, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lawan adalah ketua muda. Tubuh Bradley Zhou tiba-tiba bergetar. Siapakah Cynthia Zhou? Itu adalah jenius paling jahat di klan Zhou, bukan hanya ketua klan muda dari seluruh klan Zhou, tetapi juga akan menjadi ketua klan dari klan Zhou segera. Alasan mengapa dia tidak mengenal Cynthia Zhou adalah karena dia hanyalah seorang tuan muda dari salah satu cabang keluarga klan Zhou. Adapun keberadaan Cynthia Zhou, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berkontak. Kaki Bradley Zhou lemas, dia berlutut perlahan dan berkata dengan suara gemetar, "Ketua klan muda." Cynthia Zhou memandang tetua di depannya, patahkan anggota tubuhnya, lalu gantung dia di kota Chai Viet. Di samping, Bradley Zhou berkata dengan suara gemetar, "Ketua muda, tolong ampuni aku." Tetua itu ragu-ragu sejenak, kemudian ingin memohon belas kasihan. Pada saat ini, Cynthia Zhou tiba-tiba menoleh, "Bunuh mereka berdua, patahkan anggota tubuh mereka dan gantung mereka di kota Chai Viet sampai mereka mati." Bicara sampai di sini, dia memandang Bradley Zhou yang sedang berlutut di tanah, kemudian berkata, "Semua cabangnya dikeluarkan dari keluarga, tidak diperbolehkan menggunakan marga keluarga." Suara itu jatuh, dua tetua berjubah hitam tiba-tiba muncul di arena dan mereka dibawa pergi sebelum sempat bereaksi. Cynthia Zhou menoleh melihat Miley, "Tuan muda Ye, maaf membuat kamu melihat lelucon." Miley tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka Nona ternyata adalah ketua klan muda dari klan Zhou." Setelah hening sejenak, Cynthia Zhou berkata, "Tuan muda Ye, apa kamu tertarik untuk mengunjungi klan Zhou aku?" Miley sedikit mengernyit, "Pergi ke klan Zhou." Cynthia Zhou mengangguk, "Aku mengundangmu untuk mengunjungi klan Zhou." Miley menatap Cynthia Zhou, "Kenapa?" Cynthia Zhou sedikit tersenyum, "Aku tidak punya tujuan lain, aku hanya ingin membawa Tuan Muda Ye ke sana, kemudian membiarkan orang-orang klan Zhou aku melihat beberapa super monster super di luar. Tentu saja, sebagai gantinya, aku bisa mencarikan master alam nasib gaib untuk Tuan Muda Ye, dan membiarkan kamu bertarung dengannya. Jika Tuan Muda Ye ingin pergi ke makam kaisar, aku juga bisa pergi bersamamu." Alam nasib gaib. Setelah hening sejenak, Miley berkata, "Nona." Cynthia Zhou tiba-tiba berkata, "Kamu bisa memanggilku Cynthia Zhou." Miley tersenyum dan berkata, "Nona Cynthia, kamu meminta aku untuk pergi ke klan Zhou hanya karena ingin klan Zhou melihat jenius di luar." Cynthia Zhou mengangguk, "Tidak juga, klan Zhou dan Tuan Muda Ye ada beberapa kesalahpahaman. Kali ini aku juga ingin mengundang Tuan Muda Ye untuk pergi ke klan Zhou sebagai tanda minta maaf." Miley berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik, alam nasib gaib." Saat ini, hanya klan Zhou yang memiliki alam nasib gaib. Jika ingin berperang melawan alam nasib gaib, dia hanya dapat mencari klan Zhou.
Cynthia Zhou sedikit mengangguk. Tuan Muda Ye, ayo pergi. Saat berbicara, dia membawa Miley dan menghilang di tempat. Kota Chai Viet. Ini adalah kota utama klan Zhou, dan bisa dikatakan sebagai kota paling makmur di alam semesta vitalitas. Cynthia Zhou memimpin Miley menuju kota, seolah memikirkan sesuatu. Cynthia Zhou tiba-tiba berkata, sebarkan perintah, biarkan aku, klan Zhou, semua generasi muda datang ke dunia bela diri, bidang seni segera, dan mereka yang tidak mengambil 1/4 jam, aku akan mematahkan kakinya. Di belakang Cynthia Zhou, seorang tetua melangkah mundur dengan tenang. Cynthia Zhou menoleh melihat Miley. Tuan Muda Ye, apa kamu bisa memberi nasihat untuk generasi muda klan Zhou? Miley tertawa, apa kamu serius? Cynthia Zhou mengangguk. Miley berkedip, kamu ingin mengujiku? Cynthia Zhou juga sangat jujur, ya. Miley tertawa, kalau begitu beri beberapa petunjuk. Namun, aku takut memukul jenius klan Zhou. Cynthia Zhou segera berkata, pukul saja. Miley tersenyum dan berkata, kamu yang bilang ya. Cynthia Zhou mengangguk. Segera, keduanya datang ke arena pertarungan dan saat mereka datang ke arena pertarungan, ribuan orang telah berkumpul di arena pertarungan. Semuanya adalah jenius dari generasi muda klan Zhou. Saat melihat Cynthia Zhou, semua orang dengan cepat memberi hormat dan berkata serempak, ketua klan muda. Miley melirik Cynthia Zhou, hatinya merasa sedikit terkejut, sepertinya Cynthia Zhou memiliki pamor yang sangat tinggi di hati generasi muda klan Zhou ini. Cynthia Zhou melirik kerumunan di depannya, lalu berkata, ini Tuan Muda Ye, dan Marco Zhou mati di tangannya. Miley. Mendengar ini, semua orang di arena memandang Miley dengan ekspresi tidak ramah. Pada saat ini, beberapa master generasi tua klan Zhou juga muncul di samping. Pemimpinnya tidak lain adalah Jory Zhou, ketua klan Zhou. Semua orang melihat Miley dan saat mereka melihat Miley, Jory Zhou dan yang lainnya mengerutkan kening. Karena mereka menemukan bahwa tingkatan alam Miley benar-benar sangat rendah. Pada saat ini, seorang pria dari klan Zhou berjalan ke depan Miley dan pria itu memandang Miley, Tuan Muda Ye, bisa beri petunjuk. Miley menatap Cynthia Zhou dan Cynthia Zhou sedikit mengangguk. Miley menarik pandangannya, lalu berkata sambil tersenyum, ya. Pria itu mengepalkan tangan kanannya perlahan, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba mengembun di tangan kanannya. Saat berikutnya, tangan kanannya berubah menjadi merah menyala, dia bergegas maju, meninju Miley. Kekuatan murni. Dengan pukulan ini, ruang waktu yang dilalui tinju langsung terbakar menjadi ilusi. Pada saat ini, Miley tiba-tiba menjentik ibu jarinya dengan ringan. Pedang biru gaib terbang. Boom. Saat semburan api meletus, pria itu langsung terguncang puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, lengan kanannya jatuh langsung dari bahunya. Dikalahkan dengan satu pedang. Di arena, begitu sunyi hingga bisa mendengar suara jarum jatuh. Di sisi lain, Jory Zhou berkata dengan suara dalam, apa kamu melihat sesuatu? Di sampingnya, seorang tetua berjubah hitam dengan suara serak berkata, pedangnya tidak sederhana. Jory Zhou bertanya, di mana orangnya? Tetua berbaju hitam terdiam beberapa saat dan berkata, aku tidak bisa melihatnya untuk saat ini. Jory Zhou sedikit mengangguk, terus awasi. Di kejauhan, seorang pria berjalan ke Miley. Kali ini, tingkatan alam adalah alam pengetahuan misteri. Jenius sebenarnya sudah keluar. Pria itu memandang Miley, tolong beri petunjuk. Saat berbicara, dia maju selangkah. Dengan langkah ini, ruang waktu di sekitarnya menjadi ilusi. Membalikkan waktu.
Mile segera merasakan kekuatan pemutarbalikan waktu, tetapi berbeda dengan waktu mundurnya. Pria itu mengangkat tangan kanannya perlahan, lalu menjatuhkannya tiba-tiba. Puff! Di atas kepala Mile, ruang hampa tiba-tiba robek, cetakan telapak tangan tersapu. Mile hendak melepaskan pedangnya, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan putaran balikan waktu mengganggu dia. Seperti sebelumnya, jika dia bergerak, dia akan selalu lebih lambat dari orang ini. Tanpa ragu, Mile langsung melakukan pemenggalan. Begitu pedang keluar, jejak telapak tangan langsung berubah menjadi ilusi dan pria itu berubah menjadi tetua berambut putih saat ini. Melihat adegan ini, wajah semua orang di arena berubah. Cynthia Zhou menoleh melihat Mile, untuk pertama kalinya ada jejak keseriusan di matanya. Di sisi lain, Jory Zhou menatap Mile, bagaimana mungkin? Tetua berjubah hitam di sampingnya juga memiliki sedikit ketidakpercayaan di matanya. Dia mampu menarik kekuatan elapse dari dunia pagi secara paksa ke dunia luar. Tidak hanya itu, dia sendiri tidak mendapatkan serangan balik. Saat berbicara, matanya tertuju pada pedang biru gaib, pedang ini. Pedang ini dapat menahan kekuatan elapse. Benar-benar sulit dipercaya. Jory Zhou juga melihat pedang biru gaib di tangan Mile, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Di kejauhan, pria di depan Mile dengan gemetar berkata, "Ini." Mile tersenyum dan berkata, "Membalikkan waktu. Kamu barusan itu sama sekali tidak bisa disebut pembalikkan waktu. Anak muda, kamu masih perlu berlatih lebih banyak." Pria itu menatap Mile, "Kenapa kamu bisa mengeluarkan kekuatan elapse di dunia pagi?" Mile sedikit mengernyit, "Apa itu sulit?" Ekspresi pria itu membeku. Mile melanjutkan, "Ini sangat sederhana. Dari awal hingga akhir kultivasi aku, hanya butuh waktu kurang dari sehari untuk melakukannya. Apakah itu sulit bagi kamu?" Saat berbicara, dia melihat secara khusus para jenius klan Zhou di arena. Semua orang. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba menatap pedang biru gaib di tangan Mile. "Itu karena pedangmu." Mile melirik pedang biru gaib di tangannya, lalu berkata, "Apakah kamu merasa sedikit tidak puas?" Pria itu menatap langsung ke arah Mile. "Ya." Mile tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak puas, kamu juga bisa menempa senjata dewa sendiri. Karena aku sendiri yang menempa pedang ini." Pria itu sedikit mengernyit, "Kamu membuatnya sendiri?" Mile mengangguk, "Ya." Pria itu melirik Mile, agak tidak percaya. Mile tersenyum dan berkata, "Apa aku akan membuat barang-barang yang tidak berguna untuk diri sendiri?" Pria itu diam. Mile tertawa, "Apa ada monster jenius di klan Zhou? Jika tidak, kalian bisa serang bersama dan aku akan mengalahkan kalian sendirian." Serang bersama-sama. Segera setelah kata-kata ini keluar, wajah para jenius dan monster dari klan Zhou di arena semuanya menjadi jelek. Ini adalah penghinaan secara terang-terangan. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba berjalan ke arah Mile. Dia memandang Mile, "Apakah boleh bertarung tanpa pedang?" Mile bertanya balik, "Apakah kamu bisa bertarung tanpa tanganmu?" Wanita itu menatap Mile. Mile tersenyum dan berkata, "Nona, perkataanmu ini. Aku seorang kultivator pedang dan kamu suruh aku bertarung tanpa pedang. Apakah kamu tidak merasa permintaanmu ini sangat tidak sopan?" Wanita itu berkata dengan suara dalam, "Pedangmu sangat kuat. Menggunakan pedang ini untuk menggertak orang. Meskipun kami tidak bisa mengalahkanmu, kami juga tidak akan bisa menerimanya." Mendengar ini, semua jenius dan monster dari klan Zhou di arena mengangguk. Wanita itu tiba-tiba berkata lagi, "Jika tidak menggunakan pedang ini, apakah kamu tidak bisa bertarung?" Di arena, semua orang memandang Mile.
agresif. Mile tersenyum dan berkata, aku bisa saja tidak menggunakan pedang ini, tetapi kita harus menaikkan taruhannya. Jika kamu kalah, kamu harus memberi aku 500 nadi bintang. Dan jika aku kalah, aku juga akan memberimu 500 nadi bintang. 500 nadi bintang. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di arena terkejut. Ini bukan jumlah yang kecil. Wanita itu menatap Mile, apa kamu punya 500 nadi bintang? Mile mengangkat pedang biru gaib di tangannya, apakah pedang ini bernilai 500 nadi bintang? Wanita itu diam. Saat ini, dia malah tidak percaya diri. Tidak ada yang bisa mengerti Mile, tingkatan alamnya memang sangat rendah, tapi kekuatan ini sangat aneh. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata, Nona, jika tidak berani, aku bisa menambahkan satu lagi. Kamu tidak perlu sendirian, kalian bisa maju bersama. Semua jenius dari klan Zhou kalian bisa maju bersama. Jika aku kalah, pedang ini akan diberikan kepadamu. Tapi aku harus bicara dulu, begitu aku serius, aku tidak bisa mengendalikan diri dan aku akan membuat pemakaman besar. Nanti kalian klan Zhou jangan balas dendam padaku. Semua orang. Suara menara kecil tiba-tiba terdengar kepala Mile. Majikan muda, kamu yakin bisa memukul ribuan orang? Mile berkata dalam hati, aku tidak bisa mengalahkannya. Menara kecil sedikit bingung, kamu tidak bisa mengalahkan, tapi kamu masih bisa berkata seperti itu. Mile berkata dalam hatinya, berpura-pura dulu. Selain itu, mereka tidak bisa mengalahkanku dalam kelompok, itu tindakan yang sangat tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu malu dan siapa yang tahu malu, aku bisa melihatnya sekilas. Menara kecil bersambung.